warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ya, Allah beri kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka kembali pada hari ini. Salawat dan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan kita bisa sama-sama berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, untuk ketua kelasnya Ali ya. Coba siapkan kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sama-sama. Ya, harapkan baik Bu. Ya. Seluruhnya siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Terima kasih. Sama Bu. Kemudian Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak Ibu semua. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Pak Aziz Bu sakit. Sakit ya. Ya kita doakan ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan ya untuk bertadarus Al-Qur'an. Coba dibuka surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Di sini pun Ibu coba tampilkan nampak anak-anak? Belum. Bu. Coba yang ada Al-Qur'an bisa dibuka. Ya, Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Belum nampak ya, Nak? Ini saya sudah ya ayat 23 saya sudah buka. Ayat 24 udah siap-siap Bu. Ayat 23 udah Bu. 23. Ya, 24. 23, 24. Yang lainnya gimana? Yang lain dan nampak semua? Udah Bu, udah ada Qurannya Bu. Kita baca ya sama-sama. Ikuti Ibu ya. Iya Bu. Ya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadara Wa qadara alla rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma Au kilahuma la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. La tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah Wahfid lahumma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayani rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Allahul azim. Baik, alhamdulillah kita telah selesai bertadarus. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi bisa mendapatkan pahala ya, karena setiap huruf itu mendapatkan pahala kebaikan bagi kita. Berapa huruf Amin. baca, banyak sekali pahala insya Allah yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita semakin lancar dalam Amin. membaca Al-Quran ya. Amin. Selanjutnya, sebelum masuk kita kepada materi, tepuk semangat dulu boleh ya? Boleh, Boleh, Bu. Semangat. Ya. Yuk, ikuti Ibu ya. Ya, Bu. Semangat. Ma, Semangat. 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 Oke. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Insya Allah lebih semangat ya mempelajari Semangat, Bu. hari ini ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Baik. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kompetensi dasarnya juga ya. Kompetensi dasar hari ini 3.6 yakni menganalisis. Nampak ada anak-anak Ibu? Nampak, Bu. Nampak ya? Ya. Menganalisis perilaku hormat dan patuh Coba keluar kepada dulu, orang Bu. tua. Nanti baru di-share Pada orang lagi, Bu. tua dan guru ya. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 terkait hadis. Ya, hadisnya juga ada nantinya insya Allah. Kemudian tujuan pembelajarannya kita fokuskan untuk KD 3.6 yakni melalui pembelajaran hari ini anak-anak Ibu nantinya mampu menjelaskan pengertian pentingnya perilaku hormat dan patuh kepada orang tua ya dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran ini peserta didik Ibu nanti bisa menganalisis bagaimana cara-cara untuk berbakti kepada kedua orang tua.
Dan yang ketiga, melalui pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu mengerti dan bisa menganalisis apa kira-kira hikmah dari hormat dan patuh kepada orang tua, ya. Nah, insya Allah itu adalah pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, menghormati dan mematuhi orang tua ini sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena ini nantinya berkaitan dengan keberkahan ya, kelancaran dalam segala urusan kita ya, kemudahan kita untuk melakukan sesuatu itu perlu adanya ridho dari orang tua. Kalau orang tua kita ridho, insya Allah Allah juga ridho kepada kita, ya, ya anak-anak itu ya. Kemudian sebelum masuk materinya, Ibu mau menanyakan materi sebelumnya. Kira-kira anak-anak Ibu ada yang ingat enggak apa materi kita yang lalu? Tentang jujur, Bu. Ya, Tadila. Jujur. Tentang jujur. Oh iya. Jujur. Epa ya. Ya, tentang berani hidup jujur ya. Kira-kira apa pengertian dari jujur itu, nak? Ada yang bisa menjawab? Berkata apa adanya, Bu. Nah, silahkan. Itu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, Bu. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, Bu. Ya, Ya. bagus jawabannya ya, Epa ya. 100 untuk Epa. Alhamdulillah masih ingat ya materinya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kira-kira kan di dalam jujur itu ada 3 macam ya, jujur dalam niat, jujur dalam perbuatan, kemudian dalam perkataan. Kira-kira anak Ibu ada yang bisa memberikan satu contoh tentang jujur dalam perbuatan atau jujur dalam perkataan? Saya, Bu, jujur dalam perkataan, Bu. Ya, Muzamil, silakan, tafadhol. Artinya kita harus berbicara atau mengatakan sesuatu itu sesuai dengan kenyataan, Bu, sesuai dengan yang terjadi, Bu, tidak berbohong itu, Bu, mengatakan hal yang sesungguhnya, Bu. Mengatakan yang sesungguhnya yang apa sesuai faktanya ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Nak Jamil. Sama, Bu. Bagus ya jawabannya. Insya Allah, alhamdulillah anak-anak Ibu semua masih ingat materi yang lalu. Baik, kita lanjutkan ya untuk materi lanjutannya pada hari ini kita fokuskan ya ini ya. Ada 3 materi ya yang kita bahas hari ini ya, yaitu pengertian pentingnya perilaku kepada perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, cara berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga ada hikmah dari berbakti seorang anak itu kepada orang tuanya. Jadi untuk itu coba anak-anak semua Ibu akan menampilkan video ya, video tentang terkait materi kita. Coba Ananda semua mengamatinya ya. Kemudian nanti boleh ditanyakan apa kira-kira tentang isi video yang diamati. Ibu tampilkan nih ya. Bisa dilihat anak-anak Ibu. Kisah Uwais Al-Qarni, Dengar anak-anak? pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda Bisa bernama nampak? Uwais Dengar, Al-Qarni Bu. yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Epa, Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab
penghuni Dengar langit. suaranya, Bu. Suaranya dengar. Suaranya nggak nampak, Bu. Suaranya ada. Mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais saat itu Oke, saya tiba, cepatkan aja ya. Pelaksananya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Dan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan. Taatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikian menambah ketaatan kepada mereka. Ya, sudah anak-anak ibu semua sudah melihat ya tampilan video yang ibu tampilkan tadi. Nampak ya semuanya? Mana suaranya? Dengar, anak-anak ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, dari video tersebut yang sudah ibu tampilkan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan nak. Ini videonya menceritakan tentang seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ibunya itu seorang yang udah tua renta, kemudian lumpuh seperti buta ya, buta juga. Nah, kemudian dia sangat berbakti kepada ibundanya. Apa yang diinginkan ibundanya berusaha dia tunaikan. Dan dia Uwais Al-Qarni ini apa namanya? Digelar sebagai penghuni langit, dan pas kewafatannya itu dimandikan, dikebumikan itu para penghuni langit, itu para malaikat. Seperti itu. Saking baktinya kepada orang tuanya. Di samping dia juga sebagai anak yang soleh, yang taat gitu ya. Ya Bu, saya mau tanya Bu. Jadi Bu, hukum berbakti kepada orang tua itu apa Bu? Iya Bu Dila, iya Dila. Ya, hukum berbakti kepada kedua orang tua itu apa Bu? Hukumnya kurang Ya, jelas. Bu. Oh iya. Ya, Bu, Jadi hukumnya Bu. berbakti kepada kedua orang tua itu memang sudah merupakan kewajiban ya, kewajiban bagi seorang anak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada setiap manusia ya untuk menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Jadi hukumnya adalah wajib gitu bagi setiap kita. Ya, Bu, makasih Bu jawabannya Bu. Sama-sama Dila. Ya, alhamdulillah bagus ya. Ada lagi yang mau bertanya nak? Ya Bu, lanjut Bu. Lanjut ya. Alhamdulillah setelah tayang video tadi dan anak-anak semua sudah menanya, insya Allah lebih ya paham. Kemudian Ibu akan memberikan LKPD ya, itu tugas LKPD-nya. Namun sebelumnya Ibu bagi kelompok terlebih dahulu.
Untuk kelompok 1 itu Muzamil, kelompok dengan Sabrina, Bu Rina ya, dengan Rina. Kemudian kelompok 2 Ali dengan Mursyida. Kelompok 3 Fajar Subhi dengan Eva. Kemudian kelompok 4 Ira dan Bila. Ada yang belum masuk namanya, Nak? Ya Bu, sudah semua. Saya belum, Bu. Oh, Bu Murginatun belum. Murdigatun. Oh, untuk Bu Murdigatun masuk ke kelompok 1 aja ya, Bu. Ya, apa? Murdigatun. Bu. Oke. Ini untuk LKPD-nya. Bu, kirim ke WA grup aja Bu, LKPD-nya Bu, kalau bisa. Iya, iya. Untuk LKPD saya kirim ke grup aja ya. Coba dilihat di sana. Ya, Bu. Udah masuk ya, Nak? Nah, Iya, coba Bu. dilihat. Masuk, Bu. Udah, boleh dikerjakan ya yang ada di situ. Ada Ya, Bu. video, langkah-langkahnya itu ya. Baik Bu. Itu ada soal, beberapa soal. Oke, dikerjakan ya, Nak. Ya, Bu. Baik, Bu. Apalah tadi penyebutnya. Ya, untuk kelompok 1 itu yang nomor 1. Kelompok 2. Soal yang nomor 2 dan selanjutnya. Untuk kelompok 1, jelaskan mengapa kita diwajibkan untuk menghormati orang tua. Kemudian untuk kelompok 2, menghormati. Ini soalnya sangat penting dalam kehidupan. Mengapa demikian? Coba dijelaskan ya. Kemudian untuk kelompok 3, Ya Bu. jelaskan pengaruh durhaka seorang anak kepada orang tuanya dalam kehidupan anak. Kelompok 4 itu boleh 2 soal tuh ya, karena yang nomor 5 itu agak mudah sedikit tentang dalil. Berarti untuk kelompok 4, nomor 4 dan 5.
Sudah siap, Nak? Ada Siap, yang Bu. siap? Siap, Bu. Ya, kelompok Ali, kelompok 2 ya. Iya, Bu. Muzamil sudah siap? Kelompok Muzamil? Saya kelompok 1 sudah siap, Bu. Sudah, alhamdulillah. Kelompok 3, Fajar Subhi. Sudah, Bu. Bu, udah siap. Kelompok 4 juga ada ya, Bu Kira ya. Sudah Bu, sudah Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya terkait hasil dari yang kalian kerjakan tadi, Ibu minta untuk kelompok 1 ya, untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah didiskusikan tadi untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Silahkan Oke, Bu. kepada Muzamil, kelompok Muzamil. Baik, Bu. Saya coba menjawab, Bu, ya. Ya. Nah, Alasannya pertama kita harus patuh kepada orang tua, Bu. Yang pertama itu ridhonya Allah itu terletak kepada ridho orang tua, Bu. Begitu Ya, juga Pak. sebaliknya, Bu. Murka Allah itu terletak kepada murka orang tua, Bu. Tuh. Kemudian seorang ibu itu mengandung dengan susah payah, kemudian berjuang melahirkan antara hidup dan mati, Bu. Ya, setetes keringat pun kita tidak mampu untuk membalas jasa-jasa ibu waktu kita melahirkan ibu, Bu, gitu, Bu. Jadi nggak mampu kita membalas jasanya, Bu. Itu, Bu. Jawaban dari kelompok 1 ya, subhanallah. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, lanjut untuk kelompok 2, Ali dan Mursyida. Silakan. Kelompok 2 menjawab nomor 2, Jawab Ibu. pertanyaan nomor 2 ya. Menghormati dan mematuhi orang tua sangat penting dalam kehidupan. Mengapa demikian? Ibu kita adalah orang yang sangat berjasa, Bu. Melalui beliaulah ada beberapa air yang menetes. Yang pertama, air keringat. Berarti sangat capek mengolah kita. Kemudian air susu yang tidak bisa terbalas. Darah. Yang berikutnya darah sudah menetes ketika melahirkan kita. Oleh karena itu kita harus mematuhi dan menghormati orang tua kita, Bu, dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah jawabannya bagus-bagus sekali. Ya, dari kelompok 2 juga kasih aplaus ya. Ya. Lanjut untuk kelompok 3. Ya, Bu, saya, Bu. Ya, Eva. Bagaimana pengaruh anak yang durhaka kepada orang tua? Jika seorang anak durhaka kepada orang tua, tentunya itu akan dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, sudah nampak dampaknya di dunia. Misalnya, jika dia durhaka kepada orang tua, maka anak tersebut akan sulit untuk mendapatkan rezeki, mudah putus asa, dan apa-apa yang dilakukan tidak akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu, jawaban dari kelompok kami, Bu. Masya Allah, luar biasa ya. Aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Lanjutnya, terakhir untuk kelompok 4. Silakan. Kira. Iya Bu, maaf Bu. Kalau kami Bu kelompok 4 itu kalau kita memang wajib mematuhi atau berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Tapi kalau orang tua sudah menyuruh kita untuk melanggar akidah seperti syirik, itu kita tidak boleh mengikutinya Bu, begitu Bu. Itu dari kami Bu. Ya.
kelompok kami kelompok 4 Bu. Oke. Bu. Kalau dalilnya itu bisa di Wah. dalam surah apa? Memilihnya yang nomor itu Bu. Kan pilih Al-Isra, salah Bu. Bu Oke, tadi. oke. Nah, terima kasih. Bagus ya jawabannya. Dari tiap-tiap kelompok, insyaallah dapat menjawab dengan bagus. Terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya kita nanti nilainya, Ibu, apa ya? Untuk yang apa? Yang terbaik ya. Tapi insya Allah semuanya adalah bagus jawabannya. Selanjutnya inilah materi kita ini. Ibu akan menampilkan yang sebenarnya ini ada ya. Pentingnya seorang anak dengan ada dalil. Itu Quran surah ya. Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian hadisnya juga dijelaskan bahwasanya keridhaan Allah itu terdapat pada keridhaan orang tua dan murka Allah itu terdapat pada murka orang tua. Jadi apapun itu alasannya haruslah kita berbakti, hormat, patuh kepada kedua orang tua kita. Karena keberkahan dalam hidup ini adalah dengan ridhonya orang tua kita. Orang tua. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan, ya, misalnya dalam menuntut ilmu, gitu ya. Dalam menuntut ilmu ini, setiap pergi ke sekolah, minta doakan, ya, minta keberkahan dari orang tua kita, seperti itu. Kemudian cara-caranya juga, ini ada dengan cara mungkin untuk melaksanakan nasihatnya, memelihara dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, kemudian menyayangi mereka, rela berkorban, kemudian mendoakan kedua orang tua, baik itu yang masih ada ataupun sudah wafat ya, tetap senantiasa mendoakan keduanya. Kemudian berbuat baik kepada mereka tetap walaupun mereka mungkin menyakiti hati kita ya, seperti itu. Kemudian hikmahnya itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan dalam segala dalam kehidupan kita. Kemudian kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki, itu tadi kata Epa ya, memudahkan rezeki kita juga, kemudian memanjangkan umur. Dan yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua juga menjadikan kita dimasukkan insya Allah ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya dari materi yang tadi udah paham ya insya Allah ya anak-anak ibu semua tentang pentingnya berbakti, hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita ya. Insya Allah semua udah paham ya. Paham Bu. Ya Bu. Untuk apanya nanti insya Allah minggu depan ya kita akan melanjutkan materi masih dari KD yang sama, yakni menganalisis pentingnya perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Karena ini hari yang pertama tentang khusus orang tua, untuk kedua orang tua, insya Allah minggu depan itu untuk guru ya, berbakti kepada guru. Nah, bisa anak-anak ibu nanti baca di rumah materinya ya, supaya minggu depan bisa paham lagi. Kemudian mungkin itulah dari ibu ya materi kita hari ini. Gimana perasaan anak-anak ibu
setelah mempelajari tentang materi ini? Senang, Bu. Senang, alhamdulillah ya, mendapatkan ilmu tentang materi berbakti kepada orang tua. Bisa diamalkan tua. insya Allah ya. Insya Allah Bu. bisa Insya Allah bisa, Bu. Supaya kita mendapatkan keridhaan Allah juga. Baik, mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Umma wa Asyhadu an bihamdika. la ilaha illa Asyhadu an la anta. ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu Astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ibu sampaikan dan dapat diamalkan di dalam kehidupannya. Ibu akhiri. Amin. Sebelumnya kalau ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di minggu yang akan datang. Semoga sehat semuanya dan dan bisa bertemu Amin. kembali di minggu yang akan datang. Ibu akhiri. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama, Pak.